Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yahweh Pertahananku. Tuhan Allah Yahweh Pertahananku. Firman Tuhan terambil dalam Nehemia 4 ayat ke-6 sampai dengan ke-9. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai ditutup, maka marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami, mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, kami diperhadapkan kepada permasalahan ancaman yang bisa menghancurkan kehidupan kami, termasuk yang dialami oleh orang Israel di bawah pimpinan Nehemia. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan pada bagian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan yang memiliki perjalanan yang cukup unik. Sewaktu kita belajar bahwa Israel itu kembali ke Yerusalem setelah mengalami sebuah perjalanan panjang pembuangan di Babel. Mereka kembali ke Yerusalem dan berniat untuk kembali membangun bait suci yang sudah runtuh tembok-temboknya. Dalam perjuangan seperti itulah di masa terdahulu tembok untuk melindungi sebuah kota, tembok untuk melindungi sebuah wilayah adalah cara terbaik untuk melindungi, memberikan rasa aman, dan juga menghindarkan dari niat-niat orang jahat yang ingin merusaknya, menghancurkannya, merampok, membunuh, bahkan tindakan-tindakan lain, menculik, memperkosa, atau memperbudak, dan tentunya menjajah dan menguasainya. Maka di zaman terdahulu, tindakan-tindakan seperti ini pun terjadi pada zaman sekarang. Apa disebut dengan teritori daerah negara itu dicatat, disetujui di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga wilayah mempertahankan wilayah secara tempat itu sesuatu yang sangat penting dan akan terus berlanjut sampai dunia ini akan berakhir. Di dalam lingkup yang kecil lagi adalah tentang diri kita. Kita pun diperhadapkan kepada berbagai macam bahaya, dan Tuhan mengajarkan kita agar kita pun melindungi diri. Sehingga banyak ayat firman Tuhan tentang bagian ini dalam perjanjian lama, termasuk dalam perjanjian baru, bahwa kita dipanggil untuk memberikan pertahanan diri dengan mengenakan perlengkapan senjata rohani. Bagaimana kita punya pedang roh, kita punya perisai iman, punya ketopang keselamatan, punya ikat pinggang, punya batu jirah, dan punya tali kasut yang melindungi kehidupan kita. Tidak hanya melindungi diri, dan bagaimana kita kemudian hidup bisa menjadi berkat buat orang lain. Peristiwa ini terjadi, apa yang terjadi di dalam kitab Nehemia, bahwa Nehemia itu adalah bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel untuk kembali membangun bait suci di Yerusalem. Dan tentunya kehadiran kembalinya bangsa Israel tidak menyenangkan buat orang-orang yang ada pada waktu itu yang sudah berkuasa. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang-orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok itu mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mengapa sangat marah? Mungkin itu adalah wilayah yang selama ini mereka kuasai. Mereka dapat keuntungan dari wilayah itu, kemudian kembalinya bangsa Israel menimbulkan tentu ini sebuah gangguan buat mereka. Gangguan keuntungan, gangguan kekuasaan, tentunya juga yang paling utama dalam keberdosaan manusia, gangguan harga diri. Bagaimana mungkin sesuatu yang biasanya dikuasai oleh yang bersangkutan kemudian tiba-tiba datang orang untuk mengambilnya kembali, padahal memang itu adalah milik daripada bangsa Israel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, yang sudah diberikan oleh Tuhan. Ini tentu ancaman. Kehidupan kita pun sama. Kita seringkali diperhadapkan kepada ancaman-ancaman. Yang lebih realistis adalah tatkala tanah kita, rumah kita yang menjadi hak kita
kemudian mencoba diambil alih, kita adalah ahli warisnya, kemudian orang mungkin melakukan penipuan tentang akta tanah atau bagaimana dan mau direbut, tentu kita akan bertahan. Itu kalau secara fisik. Dan Tuhan menolong bangsa Israel. Bagaimana terbangunnya tembok Yerusalem dengan baik? Itu dilakukan selama 52 hari. 52 hari dengan pertolongan Tuhan, mereka dikatakan dengan segenap hati, mereka dengan bahu-membahu. Dan di dalam bagian firman Tuhan Nehemia dikatakan, Nehemia memberikan contoh, memberikan perpuluhan. Kemudian itu menjadi inspirasi dan dilakukan oleh bangsa Israel, memberikan harta benda mereka, tenaga mereka, semua yang terbaik. Mereka berikan agar tembok Yerusalem terbangun kembali dan mereka mendapatkan perlindungan secara wilayah daripada ancaman musuh. Dan itu di dalam pertolongan Tuhan, semuanya terlaksana dengan baik. Dan tembok itu dikatakan di dalam Alkitab puluhan tahun berdiri teguh tanpa kemudian mengalami kerusakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sampai titik ini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari bahwa tentu ada usaha yang kita harus lakukan, namun juga ada pertolongan dan kuasa Tuhan. Sehingga apa yang kita pelajari? Kita melakukan usaha dan Tuhan memberikan kuasa. Kita melakukan upaya dan Tuhan memberikan daya. Kuasa, usaha, daya, dan kemudian Tuhan memberikan, yaitu semua yang kita perlukan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, dan kalau kita hidup di dalam dunia ini diperhadapkan kepada berbagai macam ancaman, kesulitan, tantangan, mungkin juga mengancam nyawa kita, sesuatu yang mengancam kita, yang terjadi sekeliling kita. Apalagi kalau kita tidak punya dana, kita tidak punya relasi, kita tidak punya kenalan kuasa, kita hanya sebagai orang-orang biasa, rakyat jelata. Dengan sangat mudah kita ditindas, dengan sangat mudah kita diserang, dengan sangat mudah hak-hak kita pun diambil alih oleh orang lain. Di dalam kondisi inilah kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kalau bangsa Israel mengerjakan bagiannya, apa yang terjadi? Tuhan kemudian melunakkan Raja Persia yang bernama Artasasta, melembutkan Raja Persia yang berkuasa di waktu itu, menyetujui akan apa yang dilakukan oleh Nehemia dan bangsa Israel. Yang menarik, tidak hanya dilembutkan, Nehemia diangkat oleh Raja Artasasta, Raja Persia, menjadi gubernur wilayah Yerusalem. Apakah itu adalah hadiah daripada Raja Artasasta? Tidak demikian. Tapi Tuhanlah yang melembutkan Raja Artasasta. Kemudian dari kuasa yang ada pada Raja Artasasta, kemudian dia menyampaikannya itu kepada Nehemia dan bangsa Israel. Inilah yang dikatakan usaha yang kita lakukan, kuasa yang Tuhan berikan, upaya yang kita lakukan, daya yang Tuhan berikan. Betapa ajaibnya tatkala kita melakukan sesuatu, senantiasa menyertakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mempercayai Yahweh pertahananku, Tuhan Allah pertahananku, untuk menghadapi berbagai macam kesulitan, ancaman, problem dalam hidup. Tuhan akan memberikan pertahanan, dan Tuhan disebut sebagai kota, benteng, tembok yang teguh dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari saat ini. Tuhan Allah Yahweh pertahananku. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.